Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara, video kali ini kita akan membahas yang sedang ramai di media sosial saat ini, yaitu apakah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat masuk surga. Sebenarnya banyak sekali orang bertanya kepada saya, bagaimana pendapat saya tentang ini. Saudara, sebelum kita membahas ini, saya ingin menjelaskan tentang tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Tauhid adalah puncak keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tauhid adalah puncak keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa artinya satu. Tauhid adalah kebenaran. Tauhid adalah pemersatu umat manusia tanpa terkecuali apapun agamanya. Sekali lagi, tauhid adalah pemersatu umat manusia tanpa terkecuali apapun agamanya. Tapi sebagian orang berpandangan bahwa tauhid atau la ilaha illallah pemersatu atau persatuan umat muslim di seluruh dunia. Pandangan seperti ini tidak melihat secara keseluruhan dari awal kita diciptakan atau dari awal manusia itu diciptakan. Perlu saya sampaikan di sini, saya jelaskan di sini bahwa hakikat manusia itu satu. Kita semua diciptakan yang sama. Penciptanya juga sama. Kita semua diciptakan yang sama, yaitu dari tanah. Tanah itu dari air. Air itu dari angin. Angin itu dari api. Dan api itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga roh kita atau nyawa kita berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apanya yang berbeda? Kita semua sama. Ketika kita menyakiti yang lain, pasti kita menyakiti diri sendiri. Kita hidup di tempat yang sama, menghirup udara yang sama. Jadi kita tidak ada yang berbeda. Satu, apabila kita menyakiti satu sama lain, berarti kita menyakiti diri sendiri. Yang berbeda agama, tapi agama bukanlah urusan kita. Itu urusan Allah, wilayah Allah, bukan wilayah manusia. Saudara, bagaimana tanggapan saya tentang la ilaha illallah diucapkan ketika di akhir hayat? Apakah masuk surga? Tanggapan saya, belum tentu masuk surga. Bukan jaminan. Tergantung orang yang mengucapkan. Perlu diketahui bahwa tauhid tidak sekedar
diucapkan, tetapi harus kita betul-betul memahami makna di balik tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengesahkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat penting. Sekali lagi, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengesahkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mengesahkan Allah tidak cukup dengan sekedar la ilaha illallah. Tidak cukup. Sekali lagi saya tegaskan, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat tidak menjamin masuk surga. Tapi tergantung siapa yang mengucapkan. Saudara, saya akan mengisahkan satu kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90 dikisahkan sangat jelas ketika Nabi Musa bersama pengikutnya dikejar Firaun. Pada saat Firaun mau tenggelam, mau mati, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengakui Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat 91 Allah berfirman, apakah kamu baru sadar? Sekarang mengakui Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Sementara selama ini telah begitu banyak melakukan kejahatan. Ini Allah menjawab sangat jelas. Telah begitu banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Kamu adalah orang pembuat kerusakan. Ini firman Allah. Ini menjelaskan bahwa menyebut la ilaha illallah tidak menjamin secara umum masuk surga. Tidak menjamin. Sekali lagi saya katakan, tergantung orangnya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Saudara, saya ingin memberikan penegasan pada kita semua umat muslim. Kalau mau dipaksakan bahwa menyebut la ilaha illallah menjelang kematian masuk surga. Pertanyaannya, lalu untuk apa kita sholat? Untuk apa kita diperintah ibadah-ibadah lain? Karena semua manusia bertujuan surga. Mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga, sudah cukup.
Lalu untuk apa kita diperintah ibadah-ibadah lain seperti puasa, sholat, zakat, haji? Yang kedua, kalau ini dipaksakan, maka agama Islam semakin lemah. Semakin lemah. Bahkan agama Islam itu merosot, rugi sendiri. Karena orang berpandangan tidak perlu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Cukup membaca la ilaha illallah, kita sudah masuk surga. Ini sangat tidak boleh dibiarkan seperti ini. Saudara, saya juga ingin menjelaskan tentang tauhid. Tauhid adalah kebenaran. Tauhid adalah agama. Perlu diketahui bahwa tauhid sudah ada jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Sudah ada. Semua para nabi bertauhid. Sekali lagi, tauhid sudah ada jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Dan semua para nabi bertauhid. Di dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua mengajarkan tauhid. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Tapi maknanya, artinya sama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara, kalau dikatakan bahwa tauhid atau la ilaha illallah persatuan atau pemersatu umat muslim, berarti Islam sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Karena pada saat itu tauhid sudah ada. Dan saya tegaskan di sini jujur bahwa Islam itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Islam itu sudah ada sejak manusia itu ada. Sudah ada. Islam diperkenalkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu artinya bukanlah Nabi kita membawa Islam. Sekali lagi, bukanlah Nabi kita Muhammad SAW membawa agama baru, yaitu Islam. Tetapi Nabi kita SAW memperbarui agama yang disebut Islam rahmatan lil alamin, yang lebih dikenal menyempurnakan agama. Sekali lagi, yang lebih dikenal menyempurnakan agama Islam dan disebut Islam rahmatan lil alamin. Yang terakhir, saya menegaskan barang siapa betul-betul memahami makna tauhid, maka dia keluar dari kezaliman,
dan akan dijamin masuk surga. Demikian saudara video kali ini. Begitulah penjelasan saya tentang bagaimana mati menyebut la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.